Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Misteri Nona Penunggu Danau. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Ahmad, pria Parubaya dengan semangat yang belum luntur dimakan usia, melaju di jalanan sepi Nusa Tenggara Timur. Malam itu seperti bersekongkol menyelimuti dunia dengan kesunyiannya. Hanya suara deru mesin mobil dan gesekan ban dengan aspal yang menemani perjalanan Ahmad menuju kota B, di mana cucu pertamanya akan lahir. Namun, malam yang awalnya biasa berubah menjadi awal dari misteri yang tak pernah ia duga. Saat mobilnya mendekati perbatasan kabupaten, hawa dingin tiba-tiba merasuk hingga ke tulang. AC mobilnya mati, tapi udara di dalam mobil terasa seperti es. Ia mengusap tangannya untuk mengusir rasa dingin, mengira mungkin angin malam NTT memang sedang kejam. Namun, firasat ganjil mulai menghantui. Ketika melewati desa terakhir sebelum daerah danau, lampu mobil Ahmad menangkap sosok wanita berdiri di pinggir jalan. Dress coklat panjang yang ia kenakan tampak kontras dengan gelapnya malam. Wanita itu berdiri tegak seperti menunggu sesuatu, matanya kosong seperti tanpa jiwa. Naluri kemanusiaan Ahmad mengalahkan logikanya. Ia menepi, membuka kaca jendela dan bertanya, "Nona, mau kemana malam-malam gini?" Wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya cantik tetapi pucat, terlalu pucat untuk terlihat normal. "Saya mau ke desa dekat Danau Air. Boleh saya menumpang?" Tanyanya dengan suara yang tenang, hampir terlalu tenang. Ahmad ragu sejenak, namun ia akhirnya mempersilahkannya naik. Saat wanita itu duduk di kursi penumpang, aroma wangi bunga menyeruak lebih tajam. Ahmad menggigil, tetapi tetap melanjutkan perjalanan. Mobil melaju, tetapi suasana di dalam terasa semakin mencekam. Wanita itu diam, terlalu diam. Sementara itu, Ahmad tak bisa menghilangkan firasat bahwa ia telah membawa sesuatu yang lebih dari sekedar seorang penumpang. Keheningan di dalam mobil kian terasa mencekik. Ahmad melirik wanita di sampingnya, mencoba mencairkan suasana. "Nona, perjalanan ini lumayan jauh ya. Apakah Nona sudah sering ke sana?" Tanyanya dengan nada ramah. Tidak ada respons. Wanita itu tetap menatap lurus ke depan. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Ahmad merasa janggal, tapi ia mencoba mengabaikannya. Ia mengalihkan pandangan ke spion tengah, sekedar mengecek jalan di belakang. Seketika, jantungnya seperti berhenti berdetak. Di kursi belakang, seorang pria muda duduk dengan kepala tertunduk. Rambutnya basah seakan habis diguyur hujan. Ahmad refleks menoleh ke kursi belakang, namun kosong. Tidak ada siapapun. Ia mencoba menenangkan diri, membisikkan doa dalam hati. Mungkin hanya bayangan atau kelelahan, pikirnya, meski rasa takut mulai menjalari dirinya. Namun, ketika matanya kembali ke spion, pria itu muncul lagi. Kali ini ditemani dua anak kecil. Mereka duduk di sampingnya, sama-sama menunduk. Hawa dingin yang menyelimuti mobil terasa semakin menusuk. Ahmad menggenggam setir erat. Tubuhnya gemetar ketika tiba-tiba mengangkat kepala bersamaan, menatap Ahmad dengan mata kosong yang menyiratkan sesuatu yang tak terdefinisikan, kehampaan atau dendam. Ahmad tidak bisa lagi menahan teriakannya. Ia menginjak rem, membuat mobil berhenti mendadak di jalan yang lenggang. "Nona, kita sudah dekat," tanyanya terbata.
Suaranya nyaris pecah. Wanita itu menoleh perlahan, wajahnya tetap datar. "Tidak apa-apa, berhenti di sini," jawabnya sambil menunjuk ke arah kanan. Ahmad mengikuti arah yang ditunjuk. Sebuah jalan setapak menuju kegelapan. Di ujungnya terlihat danau yang sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Hanya keheningan yang menelan semuanya. Ahmad menghela napas panjang, berusaha menguasai diri. Ketika ia hendak melanjutkan perjalanan, wanita itu mengulurkan sesuatu. Selembar uang 100.000 rupiah yang tampak baru. "Ambillah," katanya tanpa ekspresi. Suaranya terdengar datar, tapi ada sesuatu yang membuat Ahmad tak mampu menolak. "Setiap kali kamu gunakan, uang ini akan kembali ke tempatnya. Tapi ingat, jangan pernah ceritakan pertemuan ini kepada siapapun." Ahmad menerima uang itu dengan tangan gemetar, ragu apakah harus mempercayai perkataannya. Terima kasih," gumamnya, meski hatinya diliputi rasa takut. Wanita itu turun dari mobil, melangkah ke arah jalan setapak yang gelap menuju danau. Tubuhnya seolah larut dalam kegelapan, tanpa meninggalkan jejak langkah atau suara. Hanya angin malam yang membawa aroma lembab dari arah danau, menggetarkan bulu kuduk Ahmad. Dengan pikiran kacau, Ahmad kembali menyetir. Hawa dingin di mobil perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan, yang justru membuatnya semakin gelisah. Ia tiba di rumah anaknya menjelang pagi. Perasaan lega menyelimuti saat melihat wajah cucunya yang baru lahir. Mengikuti adat setempat, Ahmad menjalani ritual pembersihan, makan garam untuk mengusir energi buruk, mengganti pakaian, dan mandi. Namun, pikiran tentang wanita misterius itu tetap menghantuinya. Ia menyimpan uang 100.000 rupiah itu di dashboard mobil, berniat melupakannya. Hari berlalu, Ahmad mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang terus mengusik. Setiap kali ia melirik dashboard, uang itu seolah mengundang, mengingatkannya pada malam penuh misteri yang tak bisa ia lupakan. Tanpa sadar, ia bertanya-tanya, apakah uang itu benar-benar hanya hadiah? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menunggu? Beberapa minggu berlalu, dan meski Ahmad berusaha melupakan kejadian malam itu, uang 100.000 rupiah yang diberikan wanita misterius itu tetap mengusik pikirannya. Suatu pagi, saat ia pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari, ia dengan cemas membuka dompetnya. Uang itu ada di sana, meski seharusnya sudah habis digunakan kemarin. Ahmad tertegun sejenak, menatap selembar uang yang tampak sama persis seperti pertama kali ia terima. Ia memakainya lagi, membeli beberapa barang, berharap hal itu hanya kebetulan. Namun, keanehan terus berulang. Setiap kali ia menghabiskan uang itu, beberapa hari kemudian, uang yang sama kembali ke dompetnya. Terus menerus. Rasa gelisah mulai menguasai dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Uang itu seperti tak habis, tak tergerus oleh waktu atau penggunaan. Ahmad merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengingat kembali peringatan wanita itu. Namun perasaan takut dan penasaran justru semakin kuat. Ahmad memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada seorang tetua desa yang dihormati. Setelah mendengarkan dengan seksama, tetua itu menatapnya dalam-dalam, seakan mencoba menilai kedalaman makna dari cerita Ahmad. Uang itu tak berkah, kata tetua itu perlahan, suaranya berat. Itu adalah penanda, sebuah pesugihan. Jangan sampai kau terus menggunakannya, karena itu hanya akan membawa malapetaka besar. Terkadang, hal-hal yang tampak menguntungkan justru menyimpan bahaya yang tak kita sadari.
Kata-kata itu menghantam Ahmad seperti petir di siang bolong. Kini, ia harus memutuskan apa yang harus ia lakukan dengan uang itu, dan apa yang akan terjadi jika ia tidak mengikuti peringatan tetua tersebut. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya ketika Ahmad memarkir mobil di halaman rumahnya. Begitu ia mematikan mesin, matanya terpaku pada sosok yang berdiri di kejauhan. Samar terlihat di bawah cahaya bulan. Wanita bergaun coklat panjang itu, gaunnya berkibar pelan dihembus angin malam, dan wajahnya yang tanpa ekspresi kini dihiasi tatapan tajam menusuk. Jantung Ahmad berdegup kencang. Ingatannya kembali pada pertemuan malam itu, dan tubuhnya membeku oleh rasa takut. Ia ingin keluar dari mobil, tetapi langkah kakinya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Dari arah sekitar rumah, terdengar suara gemerincing ranting, bisikan yang tidak jelas, dan langkah kaki samar. Seolah ada yang berjalan tetapi tak terlihat. Menggigil, Ahmad segera masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu. Ia mencoba membaca doa, berusaha menenangkan dirinya. Namun, suara wanita itu terdengar jelas di dalam kepalanya, dingin dan menusuk. "Kamu melanggar janji." Ahmad mendadak teringat uang yang telah berkali-kali ia gunakan. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia mengambil uang tersebut dari laci dan bergegas ke halaman. Tak lupa membawa korek api. Tangannya gemetar saat ia menyalakan api, berharap bisa memutus kutukan yang mengikatnya. Namun, ketika api menyentuh uang itu, hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Uang tersebut tidak terbakar seperti benda biasa. Hanya tepiannya yang menghitam. Tetapi lembaran itu tetap utuh, seolah tidak mempan oleh panas. Ahmad tertegun. Keringat dingin membasahi wajahnya. Dalam keheningan yang mencekam, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Hadiah itu bukan sesuatu yang bisa ia lepaskan. Dan kini, wanita itu telah kembali menagih sesuatu yang lebih dari sekedar janji. Ahmad memutuskan untuk menyelesaikan semuanya malam itu. Setelah berminggu-minggu dihantui bayangan dan suara yang tak pernah berhenti, ia memberanikan diri kembali ke danau tempat segalanya dimulai. Di tengah malam yang dingin, ia mengemudi sendiri, membawa uang yang telah mengubah hidupnya menjadi neraka. Saat tiba di jalan setapak yang menuju danau, Ahmad turun dari mobil. Langkahnya berat. Setiap derit ranting dan desau angin membuatnya semakin takut. Tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang terus menghantuinya. Ketika sampai di tepi danau, sosok wanita itu sudah berdiri di sana, seperti sudah menantinya. Di sampingnya, 3 sosok lain muncul dari bayang-bayang. Pria muda dan 2 anak kecil dengan mata kosong yang dulu ia lihat di spion. Mereka semua memandang Ahmad tanpa ekspresi. Namun, aura dingin yang terpancar dari mereka menusuk hingga ke tulang. "Ambil kembali uang ini," seru Ahmad dengan suara gemetar, melemparkan uang tersebut ke arah wanita itu. Namun, uang itu tidak jatuh ke tanah. Seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, uang itu kembali ke tangan Ahmad. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang penuh makna dan ancaman. "Kamu tidak bisa melarikan diri. Hadiah ini adalah milikmu selamanya," katanya dengan suara yang terdengar seperti gema dari dunia lain. Ahmad tak sanggup lagi. Ia berlari sekuat tenaga meninggalkan danau. Napasnya tersengal-sengal. Tetapi suara tawa lirih dan langkah-langkah kaki mengikuti dari belakang, semakin mendekat. Sepanjang sisa hidupnya, Ahmad tetap dihantui oleh suara-suara dan bayangan mereka. Setiap malam, mereka hadir, berbisik di telinganya,
menatapnya dari kegelapan. Dan uang itu selalu ada di sakunya. Tak peduli berapa kali ia mencoba membuangnya. Teror itu menjadi warisannya. Sebuah hadiah yang tidak pernah bisa ia lepaskan. Kisah Ahmad menjadi warisan gelap yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Meski sudah bertahun-tahun berlalu sejak kematiannya, desas-desus tentang hidupnya yang penuh teror tak pernah benar-benar sirna. Ahmad meninggalkan dunia dengan banyak misteri, terutama tentang keberadaan uang itu. Hingga kini, tak seorang pun tahu di mana uang tersebut disimpan, atau apakah benar-benar telah hilang.